Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Segala waktu Tuhan Yesus
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kasih kita suasana tahun baru, selamat tahun baru. Biar di tahun 2021 ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, amin. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan saat ini. Dalam setiap beban kehidupan kita pun sangat berat untuk kita hadapi, kita percaya kita ada Tuhan yang selalu memikul segala beban kita. Kita mau katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur Yesus. Terkamilah hati terasa berat. Bila hati terasa berat, suara beban.
untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sangat baik buat kami ya Bapa. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari kami rasakan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa segala beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami Tuhan, untuk kami dapat senantiasa memuji-muji nama Engkau di tempat ini Tuhan. Belajar untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Apapun yang menjadi keadaan kami, apapun yang menjadi kondisi hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kuasa Allah saja bekerja di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati Tuhan yang ada di sini ya Bapa. Kami rindu Tuhan membebaskan roh-Mu bekerja Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuasa Allah saja bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Sebaik hati kita semua. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke bait Allah dengan hati bersyukur. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik dan Tuhan kita.
Sebab Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang selalu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bagi orang yang mengasihi, amin. Kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Yesus yang memimpin kehidupan kita. Kita mau katakan, tenang lagi di hatiku. Tuhan yang memimpin setiap langkah hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus. Tuhan memimpin langkah
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan. Kami dapat hadir dalam rumah-Mu pagi hari ini, memuji, menyembah Kau. Dan kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati pikiran kami ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus yang menjadi alat-Mu pagi hari ini. Aku serahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara sampai selesainya pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sehat dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dalam beberapa hari ini saya dapatkan info-info dari teman-teman saya dan cukup saya sedih gitu ya, karena banyak mereka yang mengalami perawatan secara khusus, baik yang masuk di rumah sakit maupun yang masuk istilahnya perawatan mandiri di rumah. Hanya bisa berdoa dan memberikan semangat kepada mereka. Dan ternyata kebanyakan itu terpapar karena lewat perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan. Ada yang karena ada acara pesta gitu ya saudara, mereka hadir dan terpapar. Dan juga ada yang dikunjungi dengan keluarganya dari luar kota, jadi terpapar gitu saudara. Oleh sebab itu perlindungan kita hanya di dalam Tuhan, amin. Di hari-hari yang sulit seperti ini, kita perlu membangun karakter hidup kita dengan kebenaran firman, supaya tumbuh sebuah keyakinan, tumbuh sebuah iman yang sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita, yang membawa kita untuk mengalami berkat pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Baik, pagi hari ini saya diberikan firman Tuhan yang disampaikan, disiarkan, yaitu dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat ini saya ambil dua kata kunci yang perlu kita simak atau kita renungkan bersama pagi hari ini. Yang saya akan siarkan adalah kata mengasihi Dia dan kata terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi, di dalam ayat dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya adalah, mengapa virus corona ini berkepanjangan, bermutasi, bahkan semakin sepertinya menjadi-jadi gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain. Bukankah kita tidak berdoa? Dan bukankah bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang kena? Ternyata juga tidak. Karena virus ini tidak pandang bulu, kaya miskin, pintar bodoh, atau berpangkat tidak berpangkat. Dalam minggu-minggu yang lalu ada anak-anak sebenarnya juga yang barang suami istri ini dirawat. Istri masih dalam perawatan, tapi saudara sekalian suaminya sudah kembali duluan meninggal dunia. Ya, dan masih banyak yang membawa kita untuk sadar bahwa kehidupan hari-hari ini perlu kita bangun
berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya tak kalah segala yang terjadi seperti itu, peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, bagaimana sikap kita dengan kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sedangkan sementara saudara-saudara kita yang mengalami ini adalah kepedihan. Saya baca curhatan-curhatan di Facebook yang mengalami, mereka merasa kayak gimana perasaannya saudara. Pedih, dikatakan getir, merasakan pahit menghadapi semuanya itu. Sulit untuk berkata Tuhan baik. Apakah ini ayat salah? Tidak saudara. Karena dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi, baik itu buruk atau baik, kita melihatnya dari sudut apa? Sudut pandang kita yang menentukan melihat itu semuanya. Dalam tingkat kedewasaan kita, kecerdasan kita yang menilai dan mengambil satu sikap untuk memberikan penilaian sehingga kita tetap berkata Tuhan baik. Saya pun juga berhati-hati menyampaikan dukungan kepada teman-teman untuk hal yang berkata baik dalam kondisi yang seperti itu. Karena kamu bisa balik nyerang. Kamu bisa berkata seperti itu karena kamu tidak mengalaminya, tapi aku yang mengalaminya. Saya lalu bolak-balik ayat firman Tuhan ini saudara, bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cara kerja Allah dalam diri orang yang percaya itu berbeda dengan cara kerja Allah di dalam diri orang yang tidak percaya. Cara pemahaman di dalam menyikapi setiap peristiwa bagi anak-anak Tuhan dan bagi orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, kita sulit untuk berkata Tuhan baik kalau kita mengalaminya. Jika kita tidak cerdas dalam kedewasaan rohani kita, kalau kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki kebenaran firman yang cukup membuat kita untuk berkata seperti itu. Dan dari mana akan datangnya kemampuan akan berkata, menempatkan diri kita bahwa Tuhan baik dalam segala sesuatu dengan pandangan yang seperti itu, jika kita tidak dibangun oleh kebenaran firman Allah. Itu sebabnya firman Tuhan itu dikumandangkan, disampaikan supaya kita ini betul-betul memiliki pemahaman yang benar tentang Allah dan segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita ini. Semua berdoa Tuhan singkirkan virus itu. Jangan ada lagi korban-korban jiwa. Saya begitu bangun pagi, saya layani WA. Ada permohonan doa, doakan saya keluarga ini habis pertemuan terpapar dengan COVID, sehingga seluruh stafnya diswab saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita mau melihat ada dua hal yang saya katakan tadi yang kita mau belajar dari ayat ini, yaitu kata terpanggil dan kata mengasihi. Dan saya mau ambil dulu yang pertama adalah terpanggil sesuai rencana Tuhan. Mari kita mau belajar memahami dan pastikan bahwa kita ini ada nggak dalam kata terpanggil sesuai rencana Allah, atau kita masih sanksi terhadap panggilan kita diselamatkan dalam hidup ini. Mari kita mau pastikan bahwa saya adalah orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan, karena rencana Allah adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ini supaya tidak binasa tetapi diselamatkan. Tapi apakah semua manusia sudah merespon? Belum, saudara sekalian. Oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau sudah ada di dalam panggilan itu, terpanggil sesuai rencana Tuhan. Apa tujuan panggilan Tuhan ini di dalam kehidupan kita yang kita mau perlu pelajari, supaya kita akan mengerti apa sih yang Tuhan kerjakan, turut bekerja sama dalam segala sesuatu, sekalipun itu buruk keadaannya.
Yang pertama adalah Tuhan ingin kita taat kepadanya. Tuhan ingin mendapatkan sebuah ketaatan penuh dari hidup kita ini. Sebab orang yang taatlah kepada Tuhan yang ada di dalam kata terpanggil sesuai rencana Allah. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab. Orang yang terpanggil dan memahami dan mengerti pada akhirnya bahwa Tuhan memerintahkan dia keluar dari tempatnya itu suatu rencana yang indah buat dia. Pada waktu dia pergi mengikuti apa yang Tuhan katakan padanya, dia juga pasti bertanya, apa yang akan terjadi nanti? Tapi dia taat. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kan waktu itu belum jadi berkat. Dia masih bertanya, bagaimana prakteknya? Gimana akan terjadinya? Saudara sekalian, orang proses masih dalam, baru dipanggil untuk memenuhi sebuah panggilan dalam ketaatan. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya percaya kalau saya menempatkan diri seperti Abraham pada waktu itu, saya juga belum mengerti kapan itu akan terjadi. Apakah ia akan terjadi? Saya akan jadi berkat. Saya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gimana caranya? Tetapi kita melihat di sini, Tuhan melihat sebuah ketaatan penuh di dalam dirinya. Dia ikutin apa kata Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dan selanjutnya kita melihat dan kita merasakan sampai hari ini berkat kepatuhan, ketaatan daripada tokoh ini, yaitu Abraham. Ya, oleh sebab itu saudara, jika ada pergumulan kehidupan yang begitu pelik dalam hidup ini, jangan cepat menyalahkan Tuhan dan menyalahkan situasi, menyalahkan orang yang di sekitar kita. Ambil waktu dan bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, dapatkan arahan. Tuhan, engkau berfirman seperti ini. Dan aku percaya firman Tuhan itu. Yang kita pelajari dari tokoh ini adalah apa, saudara? Kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kebergantungan penuh kepada Allah di dalam hidupnya. Itu yang membuat dia melangkah dengan penuh kepastian menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya yang belum dia ketahui sama sekali. Dan dia belajar untuk melaluinya, melangkah bersama dengan Tuhan. Bagaimana arahan Tuhan bagi hidupnya, demikianlah dia lakukan, saudara. Oleh sebab itu, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, supaya kita tidak kesasar dalam mengikuti panggilan kita menurut rencana Tuhan ini. Kita penuhi rencana Tuhan dalam panggilan itu. Maka saudara sekalian, arahkan mata kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah tahta kanan, di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, fokus memandang kepada Tuhan. Allah membawa kita untuk melihat, memandang kepada pribadinya di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak salah tafsir di dalam segala sesuatu yang terjadi, dan kita tidak terjebak dengan penghakiman pada orang yang sedang mengalaminya. Karena manusia ini kecenderungannya adalah, nah dosa sih, makanya Tuhan hukum tuh, makanya ayo terus aja hidup dalam dosa, nah tuh nikmati tuh. Jadi karena kita nggak baca keseluruhan, kita nggak pahami keseluruhannya, saudara sekalian, sehingga kita salah menafsirkan
terjadi di atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa mengakses internet, kemarin beberapa jam kemarin itu sore atau malam gitu ya, saya lihat pimpinan BPH dari Gereja Bethel Indonesia udah masuk di Instagram dan juga di YouTube untuk memberikan pandangan GBI terhadap COVID hari ini. Karena itu terjadi satu polemik juga saudara, ada yang mengatakan kalau terima vaksin ini nanti larinya ke penafsirannya ikutin antikris. Nah, GBI sudah mengambil sikap untuk tetap menerima, artinya penyuntikan vaksin ini. Kalau nggak juga nonton juga YouTube-nya Pendeta Wigno yang ada di bawah pimpinan Pak Erasmus, saudara. Cukup jelas juga di situ menjelaskannya. Sehingga kita tidak salah kaprah dan ikut-ikutan mencas ini sesat, ini itu dan ini. Baca aja, dapatkan hikmat dan berdoa supaya kita ini saudara sekalian tidak salah tafsir dalam segala sesuatu yang terjadi, tapi kita melangkah dengan hanya memandang kepada Kristus. Pendeta Ruben Adi mengatakan begini, masalah penyuntikan vaksin, penggunaan vaksin tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Ya, tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Karena itu berkaitan dengan kesehatan, keselamatan jiwa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang sedang meneliti vaksin ini untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat supaya tidak ada korban jiwa. Saudara, mari kita akan sikapi dengan benar. Yang pertama kita akan mau belajar adalah apa sih yang dimaksud dengan terpanggil sesuai rencana Allah. Tuhan ingin ada ketaatan yang dia dapatkan dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tentang panggilan sesuai rencana Allah adalah bagian kita adalah percaya kepada Tuhan, itu saja. Bagian kita ini adalah percaya kepada Allah. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Di sana dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan supaya engkau teguh imannya. Percayalah kepada Tuhan supaya engkau berhasil. Jangan keluar dari rencana Tuhan yang besar bagi kita sekalian. Selain kita akan diselamatkan, ada penyertaan Tuhan yang sepanjang hidup kita ini akan terjadi jika kita adalah tetap percaya kepada-Nya. Jadi bagian kita, tugas kita hanya percaya kepada Tuhan. Sehingga Mazmur pun pasal yang ke-62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepada-Nya setiap waktu, bukan hanya sesaat, setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Itu yang disampaikan oleh pemazmur dalam pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Tuhan mau supaya kita dipercaya sepenuhnya setiap waktu, bukan kadang-kadang, bukan jika kita perlu, bukan jika saat kita saja dalam keadaan kepepet baru kita membalik percaya. Tapi percaya dikala kita di dalam keberkatan, percaya dikala kita dalam kesusahan, percaya dikala kita di dalam musibah. Saudara sekalian, tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini yang membuat kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk membuat kita ini utuh kepercayaannya hanya kepada Tuhan dan bukan pada apa yang kita miliki. Keutuhan kepercayaan kita yang diperlukan Tuhan, saudara. Keutuhan keyakinan kita yang Tuhan mau lihat dan Tuhan mau nilai.
Tuhan tidak menilai berapa besar apa yang kita miliki, tapi Tuhan menilai berapa besar keyakinan kita kepadanya di dalam percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Yesaya pasal 26 ayat yang keempat dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah Allah gunung batu yang kekal. Kita nggak salah alamat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai karena keadaan yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita curiga terhadap Tuhan dalam hidup ini, bimbang terhadap keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Tapi percayalah bahwa Dialah Tuhan satu-satunya. Dialah gunung batu kita yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bagian C-nya adalah tetap mempercayai penyertaan Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Beberapa minggu yang lalu PDB Andrea sudah men-sharekan firman Tuhan ini secara khusus. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Hari-hari ini gampang sekali kita menjadi tawar hati, gampang sekali kita menjadi kecut, terkaget-kaget mendengarkan berita itu dan ini, gentar mendengarkannya. Begitu dapat informasi Pantura ini tinggi angka COVID-nya, saudara sekalian, kakak saya langsung telepon, kamu gimana, sehat? Sehat, puji Tuhan. Jangan banyak keluar berkegiatan, hindari. Penyakit ini sangat mengerikan, virus ini sangat mengerikan. Saya kalau telepon ke kantor juga seperti itu. Ada pesta yang begitu meriah, pestanya tidak sedikit saudara. Itu kerbau yang hadir dalam pesta itu 100 lebih ekor. Gila-gilaan kalau orang Toraja, itu hanya untuk pamer. Padahal utama yang numpuk saudara. Tapi yang penting dapat nama, oh si itu waktu di pesta, woi. Jangan kata lagi tentang babi, kerbau aja udah segitu banyaknya. Di pesta berbulan-bulan acara ini saudara. Pesta induknya itu, yaitu hadirlah sekian kerbau yang hadir. Dalam hati, mending sumbangkan ke orang yang kalau kamu udah kaya raya, sumbangkan ke yang miskin gitu ya, yang butuh sekolah, yang butuh kesehatan dan sebagainya. Saya bilang ke adik saya, kamu berjaga-jaga. Itu kan orang datang dari mana-mana, bukan hanya dari situ-situ saja, datang dari mana-mana. Penyebaran virus akan gampang. Dia bilang iya. Kumpul berhari-hari saudara, makan di situ bersama-sama. Saya juga, kerbau segitu banyaknya. Padahal mah belum tentu makanannya setiap hari lauk, paling nasi sama sayur. Tapi kalau ada kayak gitu, oh, jangan dikira. Ngeri deh sama orang-orang yang masih senang dengan kayak gituan. Orang masih pengen nama yang kayak gitu. Utang ya masalah nanti, bisa turun-turun nanti itu bayarnya, utangnya turunkan lagi ke anaknya nanti. Pesankan itu dulu waktu kakekmu meninggal, ini sih bawa kerbau berapa ekor, berapa duit, berapa karung beras, nanti bayar sampai ke keturunannya nanti. Sudah ada yang seperti itu ya saudara sekalian. Kita melihat itu tawa, kita takut, kita gentar. Terus terang aja dalam beberapa hari ini saya galau sekali. Karena ada beberapa teman-teman dekat saya yang sedang dirawat. Jam 11 malam kurang semalam Ibu Lucy dengan saya bertemu, saya sayu suaranya, lebih sayu lagi di sana. Jadi saya kuat-kuatkan, saya nggak terharu untuk bertemu dengan dia. Karena dia udah, rasanya dia udah, aduh, hindarin penyakit ini, virus ini kayak gimana gitu ya.
ikut-ikut galau, betul-betul galau dalam beberapa hari. Saudaraku, dikatakan sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikala kita mengalami pergumulan, proses dalam kehidupan ini, tetaplah percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Natal di tahun 2020 temanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dikumandangkan di mana-mana. Beberapa sinode gereja juga sepakat dengan tema itu, karena sikon dan situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Biar itu bukan hanya menjadi merupakan slogan buat kita, tapi betul-betul kita mau alami Allah menyertai kita sekalian, sehingga kita bercerita bagaimana Tuhan menyertai hidupku, bagaimana Tuhan melindungi hidupku. Bagian yang kedua tentang bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mencintai Tuhan, bagi mereka yang sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan. Hal yang pertama yang kita lihat dari ini adalah apa? Kita itu spesial di mata Tuhan. Amin. Kita ini spesial di hadapan Allah. Kita ini bernilai berharga di mata Tuhan. Saudaraku, kita ini orang-orang khususnya Tuhan. Percayalah ada penyertaan Allah bagi orang yang mengasihi. Coba kita lihat satu contoh yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 39 ayat 21. Tokoh ini bicara tentang Yusuf. Nanti Bapak Ibu baca kisah Yusuf itu, saudara akan melihat bagaimana mengalami pergumulan yang begitu berat, tetapi bisa kita melihat bahwa dia adalah orang yang spesial di mata Allah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara, menjadi kesayangan kepala penjara, dan menjadi orang nomor satu mendampingi raja setelah prosesnya lulus mengalaminya, saudara sekalian. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang disayangi oleh orang yang ada di sekitarnya. Dan selain orang yang di sekitarnya, pasti Tuhan juga yang sangat mengistimewakannya, menyayangi. Apakah gampang perjalanan hidup Yusuf ini? Tidak. Bukan orang lain yang menjual dia, tapi kakak-kakaknya sendiri yang menjualnya. Kita ketemu dengan orang yang kita kenal, kita tidak menyapa, dia bisa tersinggung, saudara. Apalagi ini kakak kandungnya sendiri, ramai-ramai sepakat kita jual saja adik kita ini. Didasari apa? Iri hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, engkau adalah spesial di mata Allah. Jangan dimurah-murahkan kehidupan hanya karena kebencian dan iri hati dan kepahitan. Tapi kembangkanlah keramah tamahan, kasih di dalam hidupmu. Sebab engkau ada orang-orang yang mendapat kasih sayang di antara sekian. Engkau adalah menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf adalah menjadi orang yang kesayangan bagi kepala penjara. Artinya dia adalah orang yang spesial. Saudara, kita ini di hadapan Tuhan punya nilai yang tinggi. Itu sebabnya jangan kita menjadi kecewa, jangan mudah untuk tidak mengasihi Tuhan karena situasi yang terjadi. Berikut, apapun yang kita alami, Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Semalam Maria bilang nyanyi lagu ini, soalnya bilang, oh tante udah nyanyi lagu itu minggu yang lalu. Oh iya, ya udah ganti aja. Nggak masalah, kamu udah berdoa untuk nyanyikan lagu itu, nyanyikan aja. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Percaya janji Tuhan. Tuhan pegang tangan kita, amin. Ya. Mazmur 139 ayat
ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, engkau ada di sana. Artinya kita ini tidak lepas dari perhatian Tuhan, kita nggak lepas dari genggaman tangan Tuhan. Kemana pun kita mau bersembunyi, Allah tahu, saudara. Dengan kata lain, Dia yang akan pegang kendali atas hidup kita. Berikut, bagi mereka yang mengasihi Dia itu apa lagi, saudara? Tuhan selalu menuntun ke tempat yang lebih baik. Bagaimana kita mau berkata lebih baik? Suara-suara di masyarakat, bahkan kadang-kala kita sendiri yang berkata, waduh semua susah, sulit. Pemakai selalu berkata begini, iya orang tuh bilang, nggak pernah dia, wah Tuhan itu, oh keadaan baik, tapi susah, rubah kata itu. Ya sebenarnya sih, kita nggak sadar kadang-kadang, waduh sampai kita ikut berdoa dalam keadaan yang sangat susah. Dan kita mau bilang apa lagi memang kenyataan seperti itu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya katakan, sesusah-susahnya keadaan masih bisa makan 3 kali sehari. Bahkan masih bisa pakai baju yang pantas pakai. Ya enggak? Jadi jangan mengabaikan itu. Tapi kita lihat bahwa itulah bukti Tuhan masih memelihara kita. Kita nggak sampai ya terpuruk banget berhari-hari nggak dapat makanan sekarang. Ya masih makan. Sampai saya kemarin ini, aduh itu mie takut kadar luasanya habis. Jadi siapa aja kasihin. Ada pegawai ini saya kasihin sedus. Pada kaget-kaget loh saudara. Dia hah? Benar sedus nih tante? Iya. Tapi cepat-cepat dikonsumsi ya. Takutnya kadaluarsa. Karena itu sampai bulan Februari saja. Itu masih ada belasan dus di atas. Bapak ibu yang mau, aku sendiri baru 2 kali makan, baru 2 bungkus saudara. Saking melengernya ngeliat dus-dus. Ya, saya baru 2 kali masak loh, baru 2 bungkus saya makan. Jadi nanti kalau ada yang masih pengen pulang, ambil daripada nanti ini udah minggu kedua, tinggal berapa minggu lagi habis masanya. Jadi bawa pulang, bagikan ke tetangga, berkati orang lain melalui berkat ini saudara. Ya. Jadi dalam masa pandemi kelimpahan berkat luar biasa saudara. Ada yang udah ngambil lagi, benar nih, iya bawa aja. Saudara, jadi percayalah Tuhan akan tuntun kita ke sebuah tempat yang lebih baik. Gimana itu? Jangan lihat karena situasinya seperti ini. Yuk kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 4-6. Bagaimana cara Tuhan memberikan sebuah dan membangkitkan iman daripada muridnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa Yesus memerintahkan seperti itu? Karena waktu Yesus tanya, mana hasil tangkapan kamu? Mereka bilang, sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa. Sepanjang malam kami sudah menguras tenaga tapi tidak mendapatkan seekor pun ikan itu. Ya. Lalu lanjut. Simon menjawab, Guru, kalau sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jika Tuhan yang perintahkan, lakukan saja. Sehingga engkau berkata, iya ya, Tuhan itu bekerja sama dalam segala sesuatu untuk memberkati kehidupan kita ini. Amin. Dan dikatakan dia menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan, sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Wih, luar biasa loh saudara. Kalau Tuhan sudah bertindak memenuhi janjinya bagi orang yang mengasihi Dia, tapi syaratnya itu loh ya. Ayat tadi kan pembukaannya mengasihi Dia, orang yang mengasihi Dia, Allah akan
akan buat seperti ini. Amin. Dia akan bawa kita ke sebuah tempat yang lebih baik, keberuntungan, keberhasilan di masa yang sulit sekalipun kita akan mendapatkan itu, janji Tuhan. Dan yang terakhir adalah fokus kepada perkara kekal. Jadi kita ini, kehidupan yang kita miliki sekarang ini itu akan berakhir, saudara. Tapi ada kehidupan yang kekal menanti kita. Oleh sebab itu, kita laksanakan tugas kita untuk sehari-hari. Apa yang memang kita patut lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan lupa hal kekekalan. Fokuslah kepada kekekalan. Baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Setelah itu pemain musik saya undang siap maju ke depan. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Bangkit berdiri, baca ayat ini sama-sama. Para pemain musik silakan ada di tempatnya masing-masing. Dua Korintus 4 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan yang kita alami ini ringan, kata Tuhan. Jauh kemuliaan Tuhan berikan jauh lebih besar dari segala-galanya. Ayat 18, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang tak kelihatan, melainkan yang sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bisa katakan amin akan firman Tuhan ini? Amin. Jadi mulai berkata, bukan berarti kita dianggap sok-sokan itu loh, nantang tuh, oh yuk sok sini virus corona, aku siap deh. Jangan. Tapi artinya penderitaan yang terjadi hari ini itu ringan, kata firman Tuhan. Mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Mari fokus pada perkara yang kekal dan jangan hanya pada perkara-perkara yang sifatnya sementara. Mulai berpikir tentang kekekalan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Naikkan pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
seizin Tuhan dan punya maksud yang baik buat kami sekalian. Kami mau belajar terus akan kebenaran firman-Mu, membangun sebuah kekuatan rohani yang kuat di masa-masa yang kami hadapi hari-hari ini, yang tidak menjaminkan dalam keamanan, baik bagi kesehatan maupun bagi Tuhan perekonomian. Kami percaya Allah akan menyertai kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang memberikan pengumuman. Petugas sidang hadir, tolong disampaikan. Om saja langsung nanti akan. Ya, kita akan bawa korban syukur pada Tuhan. Saya undang saudara-saudara yang bertugas di Sukawati. Satunya lagi, bikin bahan juga ya. Tolong disaksikan. Satu orang yang apa ya? Ya. Ya, terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus masih Roh Kudus. Kembali Tuhan kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita lakukan. Pengumuman di hari ini nggak ada yang ulang tahun ya, kita lewatkan. Yang terutama adalah BBI akan dimulai kembali tanggal 13 Januari ya. Kemarin saya kesini, datang ke ruangan gereja, tapi nggak ada persoalan yang ternyata belum dimulai ya. Tanggal 13 Rabu ini baru mulai kembali ya. Puji Tuhan, dimana pada perdana ini saya akan membagikan ya siapa kedua di dalam BBI. Puji Tuhan, yang minggu akan datang sudah bisa baca di Marta ya, karena waktunya terus memburu. Mari kita akan bagi berdiri, kita mau selesaikan ibadah pagi hari ini ya. Sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan kebaktian. Kita mau berdoa syafaat, di mana kita sebagai warga negara Indonesia ikut prihatin atas berita yang tragis, yaitu pesawat Sriwijaya kemarin hari Sabtu tanggal 9 Januari permulaan tahun 2021 ya, jatuh. Ada 56 penumpang di dalamnya meninggal dunia. Mari kita akan berdoa juga untuk COVID-19 tadi sudah disinggung, di mana pertambahan 3 hari berturut-turut ini di atas 10.000 ya. Jadi sudah menembus 800.000 lebih orang yang terpapar di Indonesia, dan yang meninggal dunia sudah mendekati 24.000 orang. Kita harus benar-benar berdoa kepada Tuhan dan waspada, bukan dari paranoid, takutan yang kebablasan ya, bukan. Memang kita harus khawatir ya. Oleh sebab itu sekarang bukan 3M tapi 5M ya. 5M pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas.
jangan berpergian kalau tidak penting sekali. Tadi sudah didukung ya beberapa pesta mengakibatkan seperti itu, termasuk di medsos yang orang Surabaya itu dia mensyukuri ulang tahun mamanya yang 83 tahun, kakaknya, cicinya datang masa ditolak. Ya enggak, dia sebetulnya ke undang-undang. Akhirnya kena. Ya, semua keluarga, dua keluarga kena COVID semua masing-masing. Ya, nah inilah tadi yang disinggung juga tentang kerumunan itu. Kita harus benar-benar menjaga. Tadi mau kurangi mobilitas, lalu menghindari yang kelima, menghindari kerumunan. Jadi 3M sekarang ada 2M lagi. Tadi mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ya, begitu aja. Terima kasih Bapak dan Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Kau baik. Kau mengasihi kami dan kami juga mau terus belajar mengasihi Kau Tuhan. Seperti apa yang Kau firmankan, nas utama pagi hari ini Roma 8 ayat 28, yaitu Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Kami percaya, kami mengimani bahwa kami adalah orang-orang yang Kau panggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Topang kami, pimpin kami Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami, seperti apa yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami akan mengalami pengenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kau lawat jemaat-Mu Tuhan, jika ada di antara mereka yang sakit Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan jamah dalam nama Yesus, oleh bilut-bilut Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang susah Kau menghiburkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga yang mengalami pergumulan, terlebih pada hari-hari yang berat saat ini Tuhan. Tuhan topang, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ikut prihatin Tuhan atas jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin ya Tuhan Yesus, yaitu rute Jakarta Makassar, di mana ada 56 penumpang telah menjadi korban. Tolong Tuhan Yesus, Kau telah berbicara kepada kami pada awal tahun 2021 ini. Sesungguhnya dalam tahun 2021 ini Kau masih mengizinkan dan segala sesuatu terjadi untuk memproses membentuk kami semuanya. Namun Kau juga berjanji menyertai kami dan tidak akan meninggalkan kami. Itulah sebabnya Kau telah berbicara pada awal tahun ini, tanggal 3 Januari yang lalu. Mazmur 23, yaitu sekalipun berjalan lembah kekelaman kami tidak takut bahaya karena Kau menyertai kami. Gadamu dan tongkatmu menghibur kami Tuhan. Kau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan semua lawan kami. Kau mengurapi kepala kami dengan minyak. Ialah kami penuh melimpah kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami tinggal dalam rumah Tuhan menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia dan mengasihi Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan sekarang saudara-saudara kasih, tadakanlah tamangan-Mu pada Tuhan. Percayalah dan imani dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan adalah roh, Dia tidak terlihat. Ya, tapi kami percaya bahwa yang sementara ini adalah yang terlihat, yang kekal itu yang tidak terlihat. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara yang kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajah-Nya dan memberikan perlindungan-Nya. Tuhan pun menghadapkan wajah-Nya pada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera Bapa, kasih karunia dan anugerah dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan dan Roh Kudus-Nya mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.